Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Rabu, tanggal 15 November 2023. Saya akan sapa sahabat podcast Rumah Sakit Immanuel, sahabat sehat semuanya. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang keringat berlebih, apalagi berlebihnya di ketiak ya. Dan ini menjadi suatu masalah yang lumayan sedikit mengganggu gitu keadaan sehari-hari, bahkan untuk beraktivitas, apalagi ketika beraktivitas yang sangat lebih, keringatnya keluar berlebih juga. Dan untuk kasus hal seperti ini, hari ini saya ditemani oleh salah satu dari staf medis Rumah Sakit Immanuel, Dr. Wulan Yuwita, spesialis kulit dan kelamin. Inilah dia, ya, sahabat halo. saya, Dr. Selamat Wulan. siang teman-teman semuanya. Selamat siang Mas Hari. Selamat siang dokter. Ya, gimana kabar? Oh, luar biasa. Sama ya. Betul. Karena kita memang harus saling menyapa dong. Ya, walaupun hari ini saya memandu dokter, tapi ternyata dipandu dulu. Luar biasa dokter ya. Semangat hari ini ya. Semangat. Kita akan ngobrol aja sih dok ya. Ini kasus yang memang di masyarakat itu menjadi kayak yang lumrah gitu. Padahal ini kan mengganggu sekali ya. Mengganggu sekali tentang keringat berlebih. Apalagi berlebihnya itu di daerah-daerah yang memang itu kadang menimbulkan bau juga ya dok? Iya betul-betul. Ya. Gitu. Oke dokter, mangga silahkan. Iya, jadi beberapa kasus untuk keringat berlebih itu biasanya kan ada banyak sih. Salah satunya tuh paling sering tuh ketiak. Tapi bisa juga di telapak tangan, juga telapak kaki sebenarnya. Cuma memang karena beberapa kasus keringat berlebih itu yang menimbulkan gangguan ya lebih seringnya sebenarnya ke arah bau ya gitu. Bau ataupun memang dia mengganggu aktivitas. Jadi kalau pakai baju tuh betul-betul basahnya basah sekali gitu ya kan, tidak enak ya basket kan nggak enak ya dilihatnya. Itu mungkin jadi keluhan beberapa pasien gitu. Itu dia, gitu sih. Nah, itu teh memang bawaan atau gimana ya dok ya? Ya, hampir pada beberapa kasus itu bawaan. Ya, genetik. Ya juga pada beberapa ras itu memang keringatnya lebih banyak gitu. Ya. Dan kadang yang jadi permasalahan itu ketika keringat banyak itu kan kalau ketiak kita atau daerah lipatan itu sebenarnya ada bakteri-bakteri juga gitu. Bakteri yang baik sih dalam artian ya. Atau beberapa karakter bakteri tertentu ketika dia bercampur dengan keringat yang berlebihan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu yang mulai rata-rata yang menjadi permasalahan gitu. Kalau rata-rata yang hanya kelenjar keringat berlebih aja, biasanya itu untuk beberapa pasien sih, yang pasien yang memang bergelut di bidang apa ya, bukan estetik ya, kayak modeling yang seperti itu ada beberapa pasien. Cuma kalau yang memang remaja atau apa itu biasanya keluhan pertamanya pasti yaitu bau badan gitu. Gitu sih. Oke. Selain genetik berarti ada yang memang karena dia aktivitasnya berlebih gitu. Apalagi biasanya kalau anak laki-laki yang baru pubertas ya. Jadi kan hormonnya mulai ada perubahan tuh, mulai ada bau-bau. Umumnya laki-laki sih kalau yang puberti gitu mulai baunya agak berbeda. Karena mulai kayak tumbuh bulu. Iya, betul. Terus aktivitasnya juga semakin aktivitas laki-laki ya gitu sih. Oke dokter, luar biasa sekali. Nah ini tuh, kapan sih kita harus benar-benar konsultasi ke dokter ya? Ketika memang terjadi masalah ini gitu. Iya. Kalau misalnya ke dokter, memang biasanya rata-rata pasien itu kalau yang ada itu tadi bau tidak sedap, hampir rata-rata pasien sih seperti itu. Nah, penyebab yang paling sering juga biasanya karena dia keringat berlebih kan otomatis kotor ya daerah ketiaknya. Ada juga yang datang tuh dengan keluhan ya kayak bisul atau jerawat di daerah ketiak karena memang kotor kan gitu. Nah, itu yang komplikasi dari sana. Iya, sering kali ya. Jadi karena dia kotor ya mungkin tidak sering dilap juga gitu ya. Jadi memang kurang mandi mungkin. Mungkin ya gitu. Jadi lebih jadi banyak
banyak kayak jerawat gitu. Gitu sih. Nah, itu memang disarankan untuk ke dokter karena harus kita atasin infeksinya. Tapi bisa diobati, Dok, itu? Bisa ya. Jadi infeksinya diatasin dulu, kemudian kalau memang ternyata betul-betul penyebabnya adalah keringat berlebih, ya kita anjurkan untuk beberapa tindakan gitu. Enggak, jangan sampai ada yang gini ya, nampi segala rupina gitu ya, karena dari lahirnya mungkin bawaannya berlebih sehingga bau badan, jadi dia nggak berasa diri, ya udahlah menerima apa. Oke. Nah, pencegahannya, Dok, sekarang? Kalau pencegahannya tuh biasanya ya bagaimanapun itu kan memang sudah genetiknya ya. Jadi mungkin aktivitasnya harus lebih diperhatikan saja. Kalau memang di saat itu atau di hari itu ada aktivitas tertentu yang berlebihan, bisa langsung dianjurkan untuk langsung mandi. Gitu ya, supaya tidak ada penumpukan bakteri atau keringat berlebih ketika selesai aktivitas olahraga yang berat gitu ya. Terus yang kedua mungkin seringkali dihubungkan dengan makanan ya, karena kan karena salah satu yang jadi baunya agak tajam itu biasanya karena dipicu juga karena makan rempah-rempah yang banyak gitu, kayak bawang-bawang gitu yang mulai dihindarin sih. Yang nyengat banget mungkin. Yang nyengat karena itu berefek ke, ya kan bagaimanapun keringat kan pembuangan kita ya gitu. Jadi kalau pada beberapa pasien yang memang betul-betul banyak sekali, dia sendiri mulai nyadar sih kalau lagi makan yang pedes-pedes, yang terlalu banyak bawang atau yang nyengat, dia mulai merasa keringatnya tambah agak menyengat gitu. Jadi hindarin makanan yang terlalu menyengat seperti rempah-rempah. Oke. Gitu. Jadi ya kan saya jujur ya, kayak pete terus jengkol kan seneng ya. Itu tuh menambah banget gitu. Untung tapi nggak ini ya. Nah, kebetulan. Jadi ya kembali sih perawatan diri mungkin gitu ya. Oke, tadi pengalaman lah ya. Pengalaman sama berarti ya jangan lupa sering mandi badannya, apalagi yang punya bakat bawa baju jangan satu mungkinnya yang gitu-gitu dan lain-lainnya, Dok. Misalkan dia sudah sulit untuk diatasi dengan hal seperti itu, nah treatment untuk dokter gimana nih, Dok? Biasanya tuh memang ada beberapa kayak obat topikal lah ya semacam anti deodoran gitu yang mengandung bahan-bahan tertentu yang bisa mengatasi kelenjar keringat berlebih itu. Tapi kalau itu tidak mempan juga, karena kan itu hanya topikal ya, bersifat topikal. Sedangkan beberapa kasus yang sudah berat, kita harus langsung ke kelenjar keringatnya gitu. Langsung ke dalamnya. Biasanya memang kita memerlukan beberapa tindakan langsung, yaitu salah satunya penyuntikan botulinum toksin gitu. Ya, atau lebih seringnya sebenarnya itu kayak air minum Aqua ya. Nah, Botox tuh sebenarnya merek gitu. Cuma nama zat aktifnya adalah botulinum toksin gitu. Atau Botox yang lebih sering atau bahasa sehari-hari nama Botox yang dikenal masyarakat. Iya, betul. Ingat Pak, botulinum toksin ya. Botox. Iya, jadi dia disuntikan ke area yang berlebihan, termasuk bisa di telapak tangan. Ya, telapak tangan dan telapak kaki kalau ada yang keringatnya banyak ya di daerah telapak tangan atau telapak kaki serta ketiak itu bisa disuntikan. Itu gitu. Salah satunya itu. Ada beberapa tindakan yang lain sih, cuma itu lebih ke surgery ya, kayak lipo sih. Jadi dia memang mini lipo. Jadi tindakannya biasanya harus dalam anestesi tidur gitu. Jadi pasien kayaknya agak memilih lebih yang injectable yang tidak perlu sampai anestesi gitu, anestesi tidur gitu ya. Dan mungkin karena terkait biaya juga lebih mahal kalau dilakukan gitu, di kamar bedah dengan operasi ya. Botox ini lebih kayaknya terdengarnya lebih manusiawi, bukan manusiawi ya, lebih ke apa ya, Dok? Karena kasusnya kan cukup ringan lah ya gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa pertimbangan pasien, masa harus sampai tindakan gitu tindakannya. Siun, Dok, lah kalau ngedenger kata operasi. Iya, karena tekniknya tuh liposaksin, jadi pasien harus general anestesia gitu. Sedangkan kalau Botox kita bisa lakukan di di poliklinik sih langsung gitu. Ya. Betul, tindakannya tuh cepet banget kok, cuma malah anestesinya yang lama, anestesi topikal ya. Biasanya lokal ya. Lokal. Jadi kita lihat dulu, kita asesmen dulu kelenjar keringat di daerah ketiaknya atau telapak tangan. Kemudian anestesi itu sekitar 30-45 menit. Tindakannya sendiri hanya 15 menit kok. Gitu. Bentar pisan ya? Iya, cepat, lebih lama anestesinya malah gitu. Udah gitu ya pasien
bisa langsung pulang. Kemudian kalau hasilnya itu bisa terlihat dari 2 minggu pasca penyuntikan gitu. 2 minggu ya, jadi lumayan ada masanya dulu. Setelah di kadang bisa lebih cepat, cuma patokannya kita ambil 2 minggu sih. Gitu. Tapi kalau persiapannya dok apa? Kalau tadi kan setelahnya ya 2 minggu. Persiapannya nggak ada. Persiapannya nggak jadi ada. Yang penting siap mental, halanya. Kadang kan orang tuh takut jarum suntik. Iya. Mungkin ini sih kalau memang ada bulu rambut di ketiak yang berlebihan, kita sarankan dicukur. Dicukur. Karena akan menghalangi lapang pandang penyuntikan. Gitu. Oke. Persiapan yang lain nggak harus puasa, nggak harus mandi air kembang. Enggak sih, bisa langsungnya gitu. Yang penting mah udah siap aja mentalnya. Karena banyak tusukannya. Karena kan kelenjarnya banyak, jadi memang ada area ketiak gitu, jadi penyuntikannya bukan satu titik, beberapa titik gitu. Tapi nggak terlalu kerasa karena udah di enggak sih, jarumnya juga kecil, gitu. Jarumnya kecil. Karena jujur dok, bagi saya jarum itu mau segede apapun juga tetap sakit. Menakutkan. Baiklah. Jadi yang penting mental juga harus disiapkan. Betul. Terus untuk injeksi botok boleh dilakukan sedangkan pasien sedang mengkonsumsi obat rutin tak kumaha? Tidak masalah sih. Kayak obat jantung, obat kolesterol, obat kencing manis sih nggak masalah. Karena ini kan satu sifatnya lokal dan memang langsung targetnya di kelenjar keringatnya gitu. Jadi tidak mengganggu yang lainnya sih gitu. Tapi kembali nih dok, nah kan keringat berlebih itu bisa terjadi di ketiak, kemudian di telapak tangan, telapak kaki. Nah dulu mah ada mitos kalau di telapak tangan terlalu berlebihan keringat itu karena berhubungan dengan jantung juga. Ada, jadi bukan berhubungan dengan jantung sih, ada beberapa penyakit yang dihubungkan dengan biasanya sih kasus-kasus kayak hormon ya, mungkin hipertiroid atau apa, dia metabolismenya lebih tinggi kan, jadi gampang berkeringat. Itu salah satu penandanya juga. Nah, kasus yang hipertiroid ini kadang juga dibarengin dengan itu tadi, memang mungkin ada penyakit jantung bawaan atau apa, karena kan hipertiroid banyak ya, ada yang memang bawaan juga, autoimun gitu. Nah itu memang harus cari tahu gitu. Jadi memang sih betul, jadi keringat berlebih ini memang kita asesmen dulu, murni memang bawaan atau ternyata terutama yang di tangan ya, kita biasanya cek juga ke arah tiroid, takutnya dia ada hipermetabolisme kan gitu. Kalau ternyata itu sudah kita exclude, ya mungkin memang dia genetik aja gitu. Dan kalaupun ternyata dia hipertiroid ya tidak masalah dengan penyuntikan. Ya. Cuma kita berbarengan dengan rawat bersama mungkin ya dengan dokter penyakit dalam endokrin gitu. Jadi yang ditangani oleh dokter kulit itu untuk kelebihan dari keringatnya yang mengganggu kan untuk aktivitas. Tapi kalau penyebab lain yang misalkan biasanya kita konsultasi gitu. Siap. Selanjutnya, nah pasti dong dok, setelah di botok itu kan ya pasti ada kontraindikasi nih. Apa sih kelebihannya dan nanti efeknya apa gitu? Kalau kontraindikasi sebenarnya hampir dikatakan ya, kecuali kalau memang ada infeksi sih di daerah ketiak tersebut, karena rata-rata berapa pasien yang keringatnya berlebih takut sering kali ada folikel kita namanya kayak jerawat kayak gitu, itu jangan dulu ya. Kalau ada seperti itu ya kita atasin dulu, baru setelahnya kita bisa lakukan injeksi botok gitu. Tapi kalau kontraindikasi seperti kayak tadi misalnya ada hipertiroid gitu-gitu sih tidak ada untuk penyakitnya. Gitu. Oke. Jadi ya dokter juga nanti ngelakuin botok nggak datang langsung saya pengen botok langsung. Enggak, biasanya kita assessment dulu sih. Tetapnya harus ada beberapa proses untuk sampai ke sana. Jadi jangan sampai juga ada sesuatu yang ternyata nanti menjadi kontraindikasi untuk dilakukan hal ini. Nah ini tuh dok untuk botok, apakah sekali atau harus dilakukan berulang-ulang? Ya, jadi karena botulinum toksin atau botok ini tuh dia semi permanen dibilangnya ya. Jadi sama kayak penyuntikan botok untuk area wrinkle di wajah itu ada masa expire-nya lah gitu. Jadi tidak bertahan lama. Nah, ini yang membedakan yang harus kita infokan ke pasien nih tentang yang surgery tadi gitu. Pilih yang surgery yang mini liposuction itu ya untuk di daerah kelenjar keringat sini. Cuma dia ya panjang lah ya ininya ya penyembuhannya. Cuma mungkin dia lebih semi permanen
gitu ya. Kalau botok ini memang ketika sudah 4 atau katakanlah 4-6 bulan dia biasanya keringatnya ada lagi gitu. Tapi nggak kembali kayak waktu awal. Beberapa pasien sih bilangnya nggak, ya udah mulai banyak lagi tapi nggak banyak kayak awal gitu. Oke. Sip. Dan nah tadi kan kontraindikasinya. Sekarang efek samping nih dok. Pasti kan pasien teh nanya-nanya nih. Saat dia kawan ini teh ada efeknya nggak sih? Gitu. Ya kalau penyuntikan pasti ada salah satunya efek samping atau komplikasi lah ya. Yang biasa terjadi sih lebam. Ya lebam atau jadi karena biasanya nyenggol pembuluh darah lah ya, jadi mungkin ada beberapa titik yang lebih biru gitu. Jadi tapi bukan menjadi komplikasi yang fatal sih, enggak sih gitu. Karena ya itu menjadi pilihan. Kenapa? Karena efeknya memang localized gitu. Jadi cukup aman untuk pasien. Jadi nggak terlalu ini ya kalau ditanya apa sih rasanya dibotok gitu noh. Karena pasien kalau udah di anestesi oke kok gitu, jadi memang takut hanya sama jarumnya aja ya, ngelihat jarum. Ya sih kadang sih nyadoknya kalau udah berhubungan dengan jarum rumah sakitnya kita tuh aduh udah deg-degan gitu sieun gitu. Apalagi kalau ngelihat yang harus disuntik gitu. Dan bagi sekarang gimana sih dok? Boleh nggak sedikit resep dapurnya jelaskan tentang botok itu prosedurnya seperti apa? Tadi ya kalau untuk penyuntikan prosedurnya memang pasien yang datang keluhan tadi, keringat berlebih ataupun dia bau badan, biasanya kita asesmen dulu ya. Asesmen apakah memang murni genetik atau ada penyakit yang mendasarinya gitu. Diteliti heula we doknya. Nah, kalau memang pasien sudah mau ya memang kita lakukan injeksi botok. Biasanya kita lihat dulu ada kelainan kulit yang lain nggak, kayak tadi jerawat atau apa ya. Kalau itu terjadi ya kita nggak bisa, harus obatin dulu. Ya sampai infeksinya reda. Kemudian kita lakukan injeksi botok, biasanya kita dibersihkan dulu ya, jadi bebas dari bulu-bulu ya, karena menghalangi pemandangan lapangan penyuntikan gitu kan, repot pemandangan ya juga dok, nanti nggak kelihatan ya. Biasanya kita kurut dulu, kemudian dibersihkan, kita berikan anestesi topikal ya, itu biasanya minimal 30 menit sampai 45 menit tergantung ambang nyeri pasien. Gitu. Jadi dioleskan ya? Dioles saja. Dia kan mulai baal ya. Setelah itu anestesinya kita hapus, kita lakukan dan antiseptik, kemudian kita langsung lakukan penyuntikan botok gitu. Cepet ya? Cepat. Ya, tindakannya mah cepat, cuma anestesinya yang lama. Setelah penyuntikan kita hanya berikan antibiotik topikal, sudah pasien boleh langsung pulang gitu. Jadi di anestesinya bukan disuntik juga ya? Beda dengan kalau misalkan ngejahit luka ya, beda. Hanya dioles, jadi nggak mengerikan dikasih anestesi. Enggak sih, enggak. Karena dokter pasti ya, kalau udah berhubungan dengan jarum suntik, udah mikirnya kemana-mana ya. Mikirnya itu udah kemana-mana gitu. Apalagi orang-orang yang memang takut banget ya. Padahal dia pengen sembuh gitu. Nah terus ya itu tadi benar-benar nggak menyakitkan. Iya sih, ya? Karena udah di anestesi. Oke. Gitu. Nah sekarang apa yang tidak boleh dilakukan kalau misalkan setelah dilakukan botok ini? Setelah lakukan botok, agak berbeda dengan kalau yang botok wajah ya. Kalau yang botok wajah kan dia nggak boleh olahraga terbalik gitu-gitu ya. Tapi kalau yang jungkir baliknya gitu. Tapi karena ini mah kelenjar minyak sih nggak ada prosedur yang dilarang sih. Bisa aktivitas seperti biasa aja ya. Ya mungkin sauna ya, sauna atau yang panas gitu jangan. Takutnya merusak kinerja dari botulinum toksinnya. Oke. Tapi kan sekarang lagi musim panas nih. Enggak, kalau panas yang luar nggak apa-apa. Ini mah panas yang kayak misalnya di yang sauna. Berlebih lah ya, sauna gitu. Yang gitu. Takutnya kalau kan panas cuaca biasa. Ya mau nggak mau nggak apa-apa itu mah. Gitu. Jadi kan ada orang juga yang saya udah dibotok nih mau keluar rumah juga. Nggak, itu mah larinya ke flek ya. Kalau matahari gitu mah sebenarnya gitu. Beda kasus lah ya gitu. Oke. Nah pada usia berapa sih treatment ini boleh dilakukan? Sebenarnya kontraindikasinya bukan indikasinya bukan indikasi usia ya, tapi memang indikasi memang kalau ada beberapa remaja juga yang disuntik ya, karena memang sudah sangat berlebihan gitu ya, atau dia misalnya remaja 17 tahun dia ada modeling lah ya, biasanya kayak gitu ya tidak apa-apa gitu ya. Cuma kalau anak-anak mah ya biasanya belum ada keluhan ya. Mereka rata-rata puberti sih gitu. Setelah puber ke atas ya. Setelah hormonnya mulai bekerja. Gitu. Iya sih, jarang juga ya ada anak kecil. Iya, enggak sih, rata-rata memang ya usia puberti gitu.
Jadi sekitaran di usia 12 tahun ke atas mungkin 14. Ya? Cuma biasanya kalau memang murni 12 pun biasanya saya infokan ke ibu pasien sih, maksudnya memang ini karena puberti masih hormonal, lihat aja dulu setahun 2 tahun kalau dia sudah, kan biasanya kalau masuk puberti hormon masih belum stabil sih pasti, kayak ya perempuan yang baru awal-awal menstruasi gitu ya kan, itu kan nggak langsung lancar biasanya, pasti ada perubahan hormonal dulu ya, kita lihat aja nih setahun 2 tahun kalau memang baunya tidak berkurang ya kita bisa anjurkan sih dengan botok ini. Gitu. Atau bisa aja mungkin dia lagi masa-masa puberti kayak gitu terus dia jarang mandi. Iya. Itu mah kan mandinya. Iya. Oke. Iya. Nah, terus Dok, kalau setelah ya terjadi di masa-masa puberti seperti itu, nah kalau untuk ibu hamil dan lagi menyusui boleh atau tidak? Oh, jangan. Tidak disarankan. Tidak disarankan karena lagi-lagi hormonalnya ibu hamil dan menyusui agak berbeda ya, gitu. Kita sarankan setelah masa nifas aja kalau memang mau gitu. Ya. Jadi setelah masa nifas baru boleh. Karena masa nifas juga kan masih dalam pengaruh hormon lahiran kan, gitu. 40 hari kita lihat lah gitu. Jadi untuk ibu yang menyusui setelah masa-masa itu boleh ya? Apanya? Disuntik menyusui botok. Kalau menyusui sebenarnya nggak masalah karena dia localize sih. Gitu. Tidak terpengaruh dari enggak sih. Enggak. Gitu. Siap. Terus ada mitos nih Dok. Saya pernah punya temennya, terus dia tuh tiba-tiba baut begitu Dok. Baut pokoknya nggak ngomong, nggak apa gitu ya. Kalau ditanya, kamu kenapa? Maaf saya baru suntik botok. Terus jadi judes, gak boleh senyum. Itu mah muka ya. Oh beda ya? Boleh lah. Ya takutnya itu Dok, setelah misalkan dia disuntik botok di ketiak atau di mana, jadi dia jadi patung lagi. Karena beda, kalau yang di sini kan targetnya kelenjar keringat, kalau di sini otot, cuma nggak boleh sampai senyum. Ini mah Dok ya baut gitu, pas biasanya ditanya kamu kenapa? Habis suntik botok nanti rusak. Boleh lah, itu mah boleh. Boleh sih. Berarti mitos boleh. Ya. Yang nggak boleh tuh tadi olahraga, misalnya yoga terbalik atau apa, atau misalnya sauna gitu, yang takut mengganggu kinerja dari botulinum toksinnya. Oke. Nah di kita nih di Manuel udah punya ya? Udah ada sih. Udah gitu. ada. Dokter langsung ya? Iya, dokter kulitnya langsung yang menyuntikkan. Langsung dokter kulitnya dan pengumuman di Rumah Sakit Immanuel sekarang sudah bisa dilakukan suntik botok nanti oleh dokter-dokter kulit yang ahli di bidangnya, termasuk dokter Bulan ini. Saya sih pengen ya. Buat muka ya, tapi buat muka tapi ya. Tapi enggak Dok, kadang kan aku juga apalagi yang gemuk kayak aku nih, keringat kadang berlebih tapi metabolisme. Tapi alhamdulillah karena aku senang mandi ya. Mungkin karena senang di air dari kecil. Jadi justru saya senang gitu kalau mandi itu. Oke, aduh penjelasannya lumayan sih ringan banget sih, tapi memang ini teh kasusnya teh umum ya. Ya ada di sekitaran lah ya. Gitu ya, termasuk saya pribadi yang tadi saya jelaskan. Saya orangnya gemuk, jadi berkeringat tuh pasti ini, tapi ya untuk saya suka mandi gitu. Paling ada sedikit tambahan Mas Syarif. Jadi beberapa pasien yang keringat berlebih itu mereka kan mungkin belum tahu kalau keringat berlebih itu memang bisa diatasi dengan beberapa tindakan ya. Jadi mereka menggunakan deodoran. Sedangkan kita sendiri sebenarnya tidak menyarankan, apalagi roll on yang ada alkohol atau terlalu banyak wangi-wangi. Beberapa pasien yang memang sudah datang tuh memang kasusnya bukan yang setahun 2 tahun dia merasa keringatnya berlebih, tapi yang sudah memang lama. Dan karena penggunaan roll on berlebih itu jadi hiperpigmentasi itu jadi lebih gelap. Gitu. Jadi jadi harus hati-hati gitu. Karena memang dia ternyata keringat berlebih pakai roll on-nya terlalu banyak. Karena kan pasti pilihnya yang wangi-wangi ya. Ada alkoholnya malah dia jadi lebih gelap. Nah, itu memang kita nggak saranin tetap pakai itu gitu. Coba dikonsultasikan ke dokter kulit dan dilihat aja gitu apakah memang bisa pakai topikal dulu, beberapa obat topikal zat aktif, atau memang lebih baik dibotok aja karena memang udah hitam kan kasihan gitu, malah nanti jadi PR lagi gitu. Harus mencerahkannya juga kan kadang gitu ya. Apalagi untuk cewek-cewek yang suka pakai baju leg bong. Benar-benar pasti nggak pede lah Dok ya. Bukannya mengatasi masalah, malah menimbulkan masalah. Luar biasa sekali. Oke, dokter. Nah,
sekarang agak sedikit iklan sih ya. Nah, ini botok bisa dilakukan di Rumah Sakit Immanuel? Bisa. Mau botok muka, botok itu tadi ketiak atau telapak tangan bisa dilakukan. Oke, bisa sama dokter langsung ya? Bisa sama dokter kulit yang lain juga bisa. Oh, luar biasa sekali. Dan untuk informasi tentang layanan di Rumah Sakit Immanuel ini, bisa menghubungi di customer service Rumah Sakit Immanuel di nomor WA 0821 20803478, atau mau tahu jadwal dokter dulu nih, dokter kapan sih jadwalnya? Saya di Immanuel hari Senin jam 8 sampai jam 12, Rabu dan Jumat jam 1 sampai jam 3:30 sore. Gitu. Oke. Atau mau jadwal dokter yang lain juga bisa ya dok ya? Bisa kita lihat di IG-nya Rumah Sakit Immanuel di @RSI Immanuel BDG. Ya, itu di IG-nya Rumah Sakit Immanuel, atau di website juga Rumah Sakit Immanuel bisa ya, di www.rsimmanuel.com, atau di YouTube Rumah Sakit Immanuel juga bisa ya. Atau bisa langsung nih ke Skin and Aesthetic Clinic. Ulangi, Immanuel Skin and Aesthetic Clinic. Itu di Rumah Sakit Immanuel. Atau juga bisa langsung ke bagian polikliniknya langsung ya. Jadi daftar online, itu datang nanti tinggal konfirmasi aja. Itu bisa WA di 0811 2472 626. Ya, sekali lagi untuk yang daftar nih langsung lewat online. Jadi di sini nggak usah ngantri, nanti tinggal ke kasir aja, tinggal bayar pendaftarannya aja. Nanti langsung ke polikliniknya, itu bisa dihubungi di nomor WA 0811 2472 626. Mungkin itu dokter ya. Iya, terima kasih. Tentang botok hari ini luar biasa sekali. Ini ringan banget sih dok ya. Dan kasus ini tuh memang ya di sekitaran kita banget gitu ya. Dan ternyata bisa diinjeksi botok. Diinjeksi botok luar biasa. Dan kita udah punya. Ya, alhamdulillah. Oke dokter, hatur nuhun. Siang ini setelah ngobrol-ngobrol walaupun sangat nyantai sekali ngobrol kita, tapi sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Dan untuk sobat-sobat Sehat Immanuel, terima kasih telah mengunjungi YouTube kami ya. Dan tunggu untuk informasi-informasi kesehatan lainnya. Terima kasih. Salam sehat, Rumah Sakit Immanuel.